Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi nih sahabat Prophet Story. Ketemu lagi sama kita yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Nah, sebelumnya kita telah menceritakan tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang, mari kita ikuti keseruan Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya membangun Ka'bah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tumbuh besarlah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka suku Jurhum. Ternyata bahasa Arab Nabi Ismail alaihissalam lebih fasih dari yang mereka ajarkan. Wah, cerdas sekali ya Nabi Ismail. Setelah tumbuh besar, Nabi Ismail alaihissalam dinikahkan dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum. Setelah Nabi Ismail alaihissalam menikah, maka datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjenguk anaknya. Dalam riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam jika pergi berdakwah kemana-mana, beliau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kendaraan buruk. Ketika datang, ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak ada di rumah. Maka beliau menanyakan keberadaan anaknya pada istrinya ini. Sang istri tidak mengetahui bahwa yang datang adalah mertuanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, "Ismail kemana?" Dijawab oleh istrinya, "Sedang berburu." Kemudian ditanya lagi, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya berkata, "Kita hidup dalam keadaan sangat susah." Nabi Ibrahim alaihissalam pun menitipkan salam pada istrinya. "Jika suamimu datang, sampaikanlah salamku dan katakanlah pada suamimu, gantilah gembok rumahnya." Lalu datanglah Nabi Ismail alaihissalam dan langsung bertanya, "Apakah tadi ada yang datang?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada yang datang. Seorang lelaki tua yang memiliki ciri-ciri seperti ini dan ini. Ia menanyakan tentang kehidupan kita. Maka aku beritahukan bahwa kita dalam kondisi yang sangat susah." Nabi Ismail alaihissalam bertanya lagi, "Apakah ia mewasiatkan sesuatu padamu?" Istrinya menjawab, "Iya. Dia memerintahkan padaku untuk menyampaikan salam padamu dan menyampaikan pesan padamu untuk mengganti gembok rumahmu." Nabi Ismail alaihissalam memahami perkataan tamunya tersebut. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Itu adalah ayahku, dan sungguh ia telah memerintahkanku untuk cerai denganmu." Kira-kira apa sih kesalahan istri Nabi Ismail alaihissalam ini? Kok tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan mereka untuk cerai? Nabi Ismail alaihissalam pun memulangkan sang istri ke keluarganya dan menceraikan istrinya. Kemudian beliau menikah dengan perempuan lain dari bangsa Jurhum juga.
Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi istri baru Nabi Ismail alaihissalam dan bertanya keberadaan anaknya. Ia menjawab, dia sedang berburu mencari makanan untuk kita. Bagaimana kehidupan kalian? Tanya Nabi Ibrahim. Dijawab oleh sang istri, kami dalam keadaan baik dan penuh nikmat dan dikasih jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bertanya, apa makanan kalian? Dijawab oleh istrinya, kita makan daging. Minum kalian apa? Kami minum air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakannya, ya Allah, berkahilah mereka dalam dagingnya dan airnya. Setelah mendoakannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menitip salam dan berwasiat, perintahkanlah ia untuk menjaga gembok rumahnya. Nabi Ismail alaihissalam pun datang dan bertanya pada istrinya, apakah ada seseorang yang mendatangimu? Dijawab oleh istrinya, iya, tadi ada seorang kakek tua yang memiliki ciri-ciri seperti ini dan ini. Ia menanyakan keberadaanmu dan juga menanyakan bagaimana kehidupan kita. Maka aku jawab bahwa kita baik-baik saja. Nabi Ismail alaihissalam kembali bertanya, apakah dia mewasiatkan sesuatu padamu? Istrinya menjawab, iya, dia mewasiatkan padaku untuk menyampaikan salam padamu, dan dia memerintahkanmu agar kamu menjaga gembok rumahmu. Nabi Ismail alaihissalam memberitahu istrinya, itu adalah ayahku dan engkau adalah gembok yang dimaksud. Ayahku memerintahkan aku untuk mempertahankanmu. Nah, itu baru awal mula Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi rumah beliau. Selanjutnya mereka akan bertemu secara langsung. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menemui anaknya secara langsung. Dalam riwayat, saat itu Nabi Ismail alaihissalam sedang berdiri di Doha, gundukan pasir yang dekat dengan Zamzam. Nabi Ismail alaihissalam sedang berdiri sembari meruncingkan anak panahnya. Nabi Ismail alaihissalam melihat ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jauh. Nabi Ismail mendekati ayahnya, lalu dipeluklah ayahnya. Sekian lama mereka tidak berjumpa. Sekarang Nabi Ibrahim menemui anaknya dalam keadaan sudah dewasa. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata pada anaknya, wahai anakku Ismail, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkanku suatu perkara. Nabi Ismail berkata, lakukanlah wahai ayahanda apa yang diperintahkan Tuhanmu. Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk membangun di sini rumah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan tempat yang dimaksud. Tempatnya tidak jauh dari sumur Zamzam. Akhirnya mereka mulai membangun. Nabi Ismail alaihissalam yang mencari batunya dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyusun batu-batu itu. Ayah dan anak ini saling membantu membangun Ka'bah sambil berdoa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
"Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Mereka membangun tempat suci yang ada di muka bumi ini. Ditambah lagi, arsy-Nya Allah lurus ada di atasnya Ka'bah. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ismail alaihissalam mengambil batu itu, kemudian ditaruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya batunya habis. Maka Nabi Ismail alaihissalam mencari batu lainnya, sehingga Nabi Ismail alaihissalam telat datang membawa batu. Dan ternyata Ka'bahnya sudah rapi semua. Maka ditanya oleh Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai ayahanda, dapat dari mana batu ini?" Ayahnya menjawab, "Batu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan." Batu itu ialah Hajar Aswad, diturunkan dari surga. Warnanya putih, tapi batu itu berubah menjadi hitam karena dosanya anak cucu Adam. Kisah ini dikutip dari kitab Qisasul Anbiya. Nah, sahabat Prophet Story, ada beberapa hikmah mengapa Ka'bah dibangun di Makkah yang gersang. Tidak ada hewan yang berani hinggap di dinding Ka'bah. Meskipun burung itu bisa terbang sesuka hati, namun tak satu pun yang berani menghinggapinya. Kedua, sebagai pertanda kesuburan. Tahukah Anda bahwa apabila hujan deras mengguyur setiap sisi dari Baitullah ini, maka bisa dipastikan seluruh penjuru dunia akan mengalami kesuburan. Namun, jika hujan membasahi satu sisinya saja, maka itu adalah pertanda akan ada kemarau di bagian dunia tertentu. Ketiga, saat terjadi badai atau hujan yang terlalu deras, maka airnya itu tidak akan bisa menggenangi Ka'bah atau bahkan sampai menenggelamkannya. Dan uniknya, air itu hanya akan berhenti di sekelilingnya. Imam Az-Zarkashi menyebutkan bahwa yang demikian terjadi kepada bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Keempat, karena kondisi tempat yang begitu gersang, orang yang memasukinya akan tunduk, khusyuk, dan menanggalkan semua simbol keponggahan dunia. Nah, sahabat Prophet Story, demikian kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sekian dulu ya. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.